kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sebelum masuk dalam penyembahan kepada Tuhan, terlebih dulu kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga kami ada sampai saat ini, semua karena kasih dan sayang-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Bapa, kalau sebentar anak-anak-Mu yang hadir saat ini Tuhan, yang merindukan akan Engkau Yesus, yang akan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus, kami mau bawa hati kami kepadamu Tuhan, untuk menyembah-Mu kami ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir di dalam di tengah-tengah kami Tuhan, terutama hadir di dalam hati kami Tuhan. Biar ya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan menjamah setiap kami. Kami yang memiliki kerinduan akan Engkau, bukan kami mencari berkat-berkat-Mu saja Tuhan, tetapi kami mau mencari Tuhan yang memberi berkat bagi kami. Biar ya Tuhan Yesus, nama-Mu dipermuliakan. Puji nama-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka suara kami, meninggikan dan memuliakan Engkau Yesus. Haleluya.
kuat dan gagah, kita bisa melewati hidup ini. Tetapi semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita dapat merenungkan kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa. Biar iman kami tetap memandang kepada Tuhan, segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak untuk semuanya tidak perlu menoleh ke belakang, tetapi tetap memandang bahwa Tuhan itu baik. Kami bersyukur Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Engkau Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Nah, Tuhan Yesus menyatakan satu-satunya yang menjadi harapan dan andalan di dalam hidup kami. Karena hari ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat ibadah Mandarin di tempat ini. Engkau memberkati Tuhan ibadah Mandarin. Tuhan memberkati pemimpin baik Ibu Julian maupun Ibu David Leo. Dengan hikmat Tuhan, semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat di ibadah Mandarin. Mungkin mereka sedang menghadapi sakit ya Tuhan. Mari Tuhan Kau melawat, memberikan kesembuhan. Ibu Yesus yang memberikan kesembuhan, ada kelepasan dan kemenangan. Mungkin mereka Tuhan sedang di dalam pergumulan soal ekonomi dan pekerjaan juga. Mari Tuhan Kau mencampur tangan, Kau memberkati dan membuka jalan ya Tuhan. Dan juga mungkin masalah di dalam keluarga ataupun hal yang lainnya, Tuhan Kau melawat, Kau menjadi jawaban satu-satunya dan penolong di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat KPPS di tempat ini, penatua, diaken dan para staf yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan Kau memberkati juga ya Bapa dengan hikmat-Mu. Kami berdoa Tuhan buat penginjilan ya Tuhan. Biarlah terus semakin pada akhir zaman ini, penginjilan boleh semakin digiatkan ya Tuhan. Dan semakin banyak anak-anak Tuhan yang dipakai untuk memberitakan Injil-Mu. Karena kedatangan Tuhan sudah tak lama lagi. Banyak jiwa yang dimenangkan untuk Kristus. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Dari pimpinan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo dan Bapak Gibran ya Tuhan, beserta para menteri serta anak-anak Tuhan yang duduk di dalam bangku pemerintahan. Berkati mereka Tuhan dengan roh takut akan Tuhan, menjalankan roda pemerintahan dengan penuh keadilan, dengan roh takut akan Tuhan, dengan kejujuran ya Tuhan, sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai Tuhan hamba-Mu ya Tuhan, dengan hikmat-Mu, dengan roh yang daripada-Mu Tuhan, sehingga setiap benih firman Tuhan yang disampaikan kepada kami boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan segala doa kami ini. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, walaupun di luar hujan deras, tapi Jemaat Mandarin boleh tetap setia berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan dilayani pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Alex Lim. Beliau melayani di GKA Gloria. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Selamat malam. Ini namanya persekutuan doa Mandarin begitu ya. Saya kira harus pakai bahasa Mandarin gitu ya. Tapi minimal pasti bisa bahasa Mandarin kan? Iya. Ya, Tacia Wan An. Puji Tuhan ya. Terima kasih Pak David yang sudah kasih waktu yang berharga untuk saya melayani di tempat ini. Nah, supaya kita tidak membuang waktu yang banyak ya, yang kami percaya barang siapa yang ada di dalam Tuhan pasti kita punya sukacita dan damai sejahtera. Amin. Karena Yesus mengatakan damai sejahtera yang kuberikan itu tidak sama yang diberikan oleh dunia. Jadi jangan menuntut rasa damai dan sukacita di luar Tuhan Yesus, nanti kita kecewa. Amin, saudara. Amin. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini selalu baik-baik saja. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Nah, saudara, untuk membaca bagian ini kita akan membuka Yohanes pasal yang kedua, Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu berkenan, kita membaca secara bertanggapan supaya Bapak Ibu juga tidak merasa jenuh. Saya membaca sendiri, ya. Meskipun kisah ini tidak asing buat kita ya Bapak Ibu ya. Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin itu. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Apakah Bapak Ibu percaya pada Tuhan Yesus? Amin. Puji Tuhan ya. Saudara, di dalam kehidupan kita tidak ada yang tebal permasalahan hidup kita. Jangan berpikir kita hamba Tuhan ya juga kebal permasalahan ya, atau presiden ya, atau siapa saja. Setiap orang yang hidup di dalam dunia ini ya, bahkan orang yang semakin dekat dengan Tuhan semakin banyak cobaan ya, betul nggak? Pada waktu Yesus mulai pelayanan ya, Yesus dicobai iblis pada waktu dia puasa 40 hari 40 malam.
ya, dengan percobaan yang begitu dahsyat untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Tapi Yesus menolak setiap cobaan dari iblis. Tapi kalau kita mungkin tidak bisa lewat ya, karena pada waktu kita sedang lapar, ya, apalagi kita punya kekuatan, kekuasaan yang hebat ya, lalu orang bilang begini, kamu kan punya kuasa, coba ubah batu itu jadi roti, ya. Oh iya, kamu pengen lihat kuasa saya, tak tunjukin gitu kan, biasanya begitu manusia. Tapi Yesus tidak lakukan itu, ya. Yesus mengatakan manusia itu bukan hidup dari roti saja, tetapi setiap firman Tuhan, ya. Jadi itu penolakan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Dia butuh makan, tidak butuh, ya. Dia lapar, tidak lapar, ya. Bisa nggak Yesus lakukan? Bisa. Tapi Yesus tidak mau melakukan itu karena ini adalah cobaan iblis. Yesus menolak cobaan iblis, meskipun itu mengangkat harga dirinya, tapi ini datang dari iblis. Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati di dalam setiap aspek kehidupan ya. Jangan sampai kita tergoda ya, atau dicobai. Bisa saja kita sebagai pengusaha, pedagang begitu ya. Biasanya kita tutup nih hari Minggu misalnya ya. Atau bukanya agak siang begitu. Tapi kali ini sepertinya ya ini hari baik ya. Maksudnya banyak orang yang gajian nih, rame nih ya. Dulu ada suara bisik-bisik, ya sesekali tidak apa-apa, kamu lakukan aja, Tuhan bisa mengerti, gitu ya. Saudara, kadang-kadang kita itu menghibur diri kita sendiri untuk menghalalkan sesuatu yang kita ingin dapatkan. Nah saudara, hari ini kita akan bersama-sama melihat ya, di dalam kehidupan kita sebetulnya tidak ada orang yang terbawa dalam permasalahan. Beberapa waktu yang lalu kami ada seorang yang setia melayani bersama sebagai pengurus begitu ya. Pengurus kita ada persekutuan pengusaha namanya Pak. Nah pada waktu rapat dia itu sehat-sehat, bahkan saya masih sempat ngobrol sama dia. Besoknya dia itu ulang tahun. Biasanya kalau di grup WA ya semua mengucapkan selamat ulang tahun, tek selamat ulang tahun lah, kata-kata apa dan sebagainya. Tiba-tiba ada WA masuk, turut berduka kepada ibu karena kepergian suaminya. Maksudnya yang baru saja ulang tahun itu dikatakan meninggal. Jadi bingung orang yang WA itu. Wah, terus saya juga bilang, wah ini pasti salah baca, salah kirim ini. Yang lain juga, loh ini kenapa ini salah baca ya? Waduh, pada bingung. Daripada bingung, maka saya telepon istrinya. Saya bilang, ibu, apa kabar? Bagaimana dengan keadaan suami? Kita mau ucapin. Wah, nangis dia. Kok nangis? Ada apa ini? Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ternyata apa yang dikirim oleh seorang teman itu beritanya benar, karena seorang istrinya itu baik dengan seorang pengurus. Dia telepon, dia kasih tahu bahwa barusan suaminya meninggal. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, hari ulang tahun yang sukacita itu, teman saya ini dibawa sama anak cucunya pergi makan. Udah habis makan saudara, udah habis makan, sudah enak-enak. Dia mengatakan, oh saya pengen ke belakang. Lalu dibawa anak cucunya jalan sampai ke restroom tetap belakang. Tiba-tiba merasa gak enak badan, keringat dingin, pingsan ibu. Lalu pingsan ditolong-tolong kok bangun-bangun. Kemudian dibawa ke rumah sakit, ditolong kira-kira sampai jam 2 siang tidak tertolong, lalu meninggal. Itu ceritanya saudara. Berita sukacita yang barusan di WA tek begitu ya, tiba-tiba berubah menjadi berita duka cita. Dalam sekejap saat itu semua sampai geleng-geleng kepala. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi keadaan kita esok hari itu seperti apa. Hari ini Anda bisa bersuka cita, hari ini Anda bisa bersenang-senang, hari ini Anda mungkin bahagia begitu ya. Tapi belum tentu besok hari
kita bisa mengalami kebahagiaan yang sama, karena di dunia ini tidak ada yang pasti, uncertain, ya. Ini yang bagian apa namanya? Slide-nya ya. Ini uncertainty ahead, ya. Artinya masa depan kita itu tidak ada yang pasti, ya. Tapi kita percaya Tuhan yang pasti itu ada di tengah-tengah ketidakpastian. Amin, Bapak Ibu. Nah, pada waktu Yesus menghadiri pesta pernikahan, ya, saya mencoba merenungkan, ya, kenapa Yesus menghadiri pesta perkawinan, begitu saudara, ya. Ini sesuatu yang sangat-sangat langka mestinya, begitu ya. Dan ini adalah mukjizat yang pertama yang Yesus lakukan, ya. Dan itu semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tanpa diduga, ya, tanpa diketahui oleh siapapun juga, karena pada waktu itu tidak ada seorang pun yang bisa melakukan mukjizat, ya, apalagi dalam keadaan pesta. Nah, saudara, biasanya dalam keadaan pesta itu cenderung nuansanya sukacita, ya. Dari tamu-tamu yang datang, Bapak Ibu pernah ke pesta, ya, pasti ada yang salonan dulu, begitu ya, jas dulu, begitu. Kostumnya pastinya pasti yang bagus, begitu yang dipilih, saudara, ya. Jadi semua orang itu memiliki perasaan, ya, sukacita, turut bersukacita, ya, dalam nuansa pernikahan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba di situ ayat yang barusan kita baca di ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur, ya, saudara. Mereka kehabisan anggur. Ini suasana sukacita itu tiba-tiba berubah jadi panik dan tidak sukacita, gitu ya, saudara. Ya, itu yang bisa dialami oleh manusia, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, ya. Ada orang yang hari ini mungkin dia bisa cuan banyak, ya, cuan banyak, ya. Khususnya mereka yang main saham, wah senang sekali, ya, hari ini cuannya banyak, gitu ya. Besok tiba-tiba sahamnya jatuh dan rugi, ya. Tidak sedikit banyak orang yang main seperti ini bunuh diri, ya, frustasi, ya, karena tidak ada yang bisa memastikan keadaan kita, Bapak Ibu, ya. Demikian juga kisah di dalam Injil Yohanes ini, ya. Pada waktu Yesus, zaman Tuhan Yesus pun juga ada permasalahan. Tidak berarti orang yang bersama dengan Tuhan Yesus, ya, tidak ada permasalahan. Tapi ada satu hal yang kita pelajari di situ, permasalahan apapun juga, sampai kematian pun juga yang terjadi, kita tidak perlu takut bila mana Tuhan bersama dengan kita. Amin. Saudara. Amin. Masalahnya adalah Tuhan kalau tidak bersama dengan kita, itu yang menjadi masalah besar. Kita sadari bahwa di dalam kehidupan kita apapun sudah, ya, dimanapun Anda tinggal, jangan berpikir, kalau Amerika lebih aman. Tidak, Indonesia kurang aman. Tidak, saudara, tidak demikian. Akhir tahun dan awal tahun banyak musibah. Di Amerika kebakaran yang luar biasa itu, mungkin saya kemarin ada jemaat kami kalau ada persekutuan doa, ada yang pagi kita, ya, ada Zoom, ya, pakai link Zoom. Dan jemaat kami yang tinggal di Los Angeles di Amerika itu cerita, ya, masih ada titik-titik kebakaran itu belum bisa diselesaikan. Itu jangkauannya jauh, mungkin di bukit-bukit begitu. Tapi yang ditakuti adalah angin membawa api itu, saudara. Mereka selalu siap koper, karena ini adalah peraturan dari pemerintah. Mereka harus selalu siap koper, satu koper dan satu barang, dan kalau begitu evakuasi, kalau api datang dia harus tinggalkan. Tidak ada yang harus tinggal di situ, nanti tidak ada yang ditolong. Saudara, di Amerika banyak bencana, musibah juga ada, ya. Indonesia juga ada, di mana-mana ada, saudara, tidak ada jaminan, ya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan jaminan yang pasti kepada Tuhan kita. Nah, hal yang menarik adalah, saudara, Yesus adalah tamu yang peduli, ya.
ada begitu banyak tamu yang diundang, ya, di dalam kepanikan itu, ya, mungkin ada Farisi yang diundang, mungkin ada ahli Taurat yang diundang, mungkin ada rabi yang diundang, begitu ya. Ya, namanya orang Yahudi, ya, mungkin ini adalah pesta yang cukup beken ya, karena Yesus dan murid-muridnya diundang. Berarti ini pesta yang ya kelas menengah ke atas nih saudara, ya, tidak sembarangan. Jadi Yesus dan murid-muridnya datang di situ. Kalau kita membaca di sini, kita tidak menemukan ada satu tamu pun yang concern, ya. Tidak ada tamu yang betul-betul mengerti, memahami permasalahan yang sedang terjadi. Bahkan pemimpin pesta, ya, katakanlah orang sekarang, zaman sekarang, IO-nya, saudara, ya, IO-nya, ya, pemimpin pestanya itu kewalahan menangani, ya, tidak ada seorang pun yang bisa membantu mereka, ya, tapi Tuhan datang untuk memberikan solusi, ya. Tuhan Yesus datang untuk memberikan solusi. Nah, pada waktu Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Menurut Bapak Ibu, Yesus tahu tidak bahwa mereka kehabisan anggur? Tahu ya? Apakah perlu bahwa Maria memberikan laporan? Yesus, mereka kehabisan anggur. Namanya Maria, namanya ibu Yesus ya. Biasanya lebih sensitif, lebih cepat begitu ya. Dia pengen kasih tahu begitu ya. Meskipun Yesus pasti tahu lah ya. Tapi dia ingin kasih tahu. Bukan maksudnya bukan kasih tahu. Semua orang juga tahu. Yang dimaksudkan Maria itu, you can do something. You harus berbuat sesuatu. Maksudnya Maria begitu. Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Saya tahu, kamu juga tahu. Tapi lakukanlah sesuatu. Menurut Bapak Ibu, tanpa Maria Yesus lakukan enggak? Ketika mereka kehabisan anggur atau kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah kau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Maksudnya apa? Nah, kalau Bapak Ibu yang pernah buka toko, mau launching atau mau soft opening misalnya gitu ya, tapi belum buka benaran, namanya soft opening ya, atau baru launching ya. Yesus katakan bahwa belum waktunya. Mau apa sih? Mau apakah ya Ibu? Sebetulnya mau apa gitu ya? Artinya Yesus belum waktunya untuk memanifestasikan kuasanya. Belum waktunya dia menyatakan diri sebagai Mesias. Not the time yet. Belum waktunya. Akan dinyatakan. Tapi tunggu waktu yang tepat. Tapi begitu Maria, ibu Yesus, berkata kepada Yesus, ya, karena dia percaya, Maria percaya, Yesus pasti akan melakukan sesuatu. Karena itu dia berkata kepada pelayan-pelayannya, kalau Yesus menyuruh kamu berbuat sesuatu, lakukan saja. Jangan bantah-bantah, jangan banyak rewel, jangan banyak tanya. Lakukan saja. Itu imannya Maria yang sangat luar biasa terhadap Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang tahu bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus punya kuasa ilahi. Hanya sampai pada waktu mukjizat itu dilakukan, ayat 11, baru murid-muridnya percaya. Sebelumnya mereka tidak percaya siapakah Yesus. Tapi Yesus adalah Tuhan di atas hari Sabat. Tuhan hari Sabat, betul? Artinya Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Ketika Maria mengatakan mereka kehabisan anggur, disitulah Yesus akan bertindak. Nah, saudara, yang menarik adalah kalau saudara membaca di pasal 2 ini, ya, coba kita melihat.
nama mempelai tidak disebut. Biasanya pernikahan harus disebut dong, Romeo and Juliet, ya, the wedding of Romeo and Juliet, begitu kan? Kalau kita pesta, kita mau ke pesta nih, ke restoran misalnya atau ke hotel, kan harus cari nama yang nikah kan? Enggak, Bapak Ibu. Jadi ini nggak ditulis ini, nggak ditulis. Yang punya gawe, orang penting ya yang menikah itu, atau tuan rumah setidaknya, tapi tidak dicatat. Ada yang tahu nama pengantin yang menikah? Kalau ada saya kasih hadiah. Hadiah apa ya? Hadiah. Gak ada, betul ya? Aneh ya? Pemimpin pesta juga tidak ditulis. Nama murid satu pun tidak ditulis. Ya? Apa yang saudara lihat di situ? Nama-nama tamu tidak disebut, hanya identitas murid-murid Yesus dan ibu Yesus. Ya. Nama siapa yang dicatat di sini? Nama. Enggak ada Maria di sini. Hanya Yesus. Penulis Injil Yohanes ingin menekankan bahwa Yesus adalah tokoh yang penting di dalam pernikahan itu. Tidak ada yang lain. Tamu-tamu yang hebat baru waktu itu diundang tidak penting. Kenapa? Karena dia tidak bisa menolong kamu. Orang Farisi tidak bisa menolong kamu. Murid-murid sekalipun tidak bisa menolong kamu. Maria pun tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya ada satu sosok yang bisa melakukan, yaitu Tuhan Yesus. Jadi saya membaca bagian ini, wah ini penulis Injil Yohanes luar biasa. Dia ingin menonjolkan siapakah Yesus ini. Dia ingin mengatakan Yesus yang hadir di tengah-tengah pernikahan. Karena itu adalah Tuhan Yesus yang berkuasa. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kalau mengadakan pesta gitu ya, khususnya mereka yang mau menikah ya, biasanya kita bikin list daftar undangan siapa yang akan mau diundang kan. Kita takut ada yang tidak diundang, siapa RT RW, bahkan ya Bapak Wali Kota begitu ya. Sebetulnya mereka tidak diundang tidak apa-apa Bapak Ibu, karena dia tidak bisa menolong Anda. Tapi jangan sampai tidak mengundang Tuhan Yesus. Tapi hari ini saya ingin mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapakah Yesus bagi Anda? Mungkin Bapak Ibu mengatakan, ini penderitanya kurang bekennya kok tanya pertanyaan begini. Kita sudah jadi jemaat sekian lama ya, kita berdoa sebut nama Tuhan Yesus, kok masih tanya siapakah Yesus bagi Anda? Murid-murid ikut Tuhan Yesus ke pesta pernikahan, mereka mengenal Tuhan Yesus sepenuhnya tidak? Tidak. Tapi dia ikut Yesus, ya namanya guru hebat gitu kan. Ya jadi guru, saya jadi murid. Tapi siapakah Yesus? Dia belum bisa mengetahui atau mengenal Yesus secara mendalam siapakah Yesus. Ya mungkin hanya karena rabi atau guru yang baik, yang bijaksana begitu. Kita jangan mengenal Tuhan Yesus sekedar tokoh yang hebat, punya nama yang hebat, gelar yang hebat. Kita harus mengenal Tuhan Yesus seperti Maria mengenal Tuhan Yesus. Dia betul-betul percaya, beriman, di mana ada persoalan, bila mana di situ Yesus, waktu Yesus bisa melakukan sesuatu. Amin. Dan dia percaya Yesus itu hidup ada di mana-mana. Maksudnya kalau kita percaya sekarang ini Kristus yang zaman dulu sama sekarang itu tidak ada bedanya, sama, kuasanya tidak berubah. Amin. Amin. Jadi pada waktu Yesus mengatakan kepada pelayan-pelayan, ya, isilah tempayan-tempayan itu
penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, dan ia memanggil mempelai laki-laki itu. Bapak Ibu, pada waktu pelayan mencedok air, apakah dia tahu bahwa air itu sudah menjadi anggur? Mestinya Tuhan Yesus, sini, jangan dibawa dulu, tak coba dulu, udah jadi belum? Yesus lakukan itu tidak? Mestinya bagaimana? Kan itu mujizat pertama, jangan-jangan nggak jadi bagaimana, ya kan? Malu dong, gengsi dong. Tapi tidak. Itu menunjukkan bahwa Yesus punya kuasa ilahi. Yesus adalah Allah itu sendiri. Yes. Isilah air itu di tempat yang penuh dan bawa cebok. Itu pasti anggur. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Tuhan kita itu bukan seperti orang peramal-peramal, jampi-jampi, lalu menggandakan uang, bohongin orang, Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu seorang jemaat, saya bilang, apa kabar? Ini how. Tapi yang lain juga kata, wah wapu hal saya tidak enak, tidak baik. Kenapa? Mama saya itu ketipu katanya. Aduh, saya pusing kepala, Pak. Kenapa bisa ditipu? Tiap hari dia transfer uang ke orang itu katanya. Tiap hari 10 hari, selama 10 hari tiap hari dia transfer uang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, betapa sedihnya anak ini mendengar ibunya itu ditipu. Zaman sekarang itu banyak cara orang-orang mau menipu, saudara. Hati-hati ya. Karena itu kita tidak boleh tamak rakus akan sesuatu yang ditawarkan orang. Ya, biasanya gampang ditipu ketika Anda mempunyai hati untuk menginginkan sesuatu yang ditawarkan. Ya, jangankan Bapak Ibu ya, saya pernah orang ini mencoba menipu atau pakai ilmu gendam, itu tidak, saudara. Gak tahu kenapa dia tahu nama saya, bahwa saya ini pendeta. Lalu saya punya teman dari Hong Kong, dia bilang saya ini dari Siangkang, saya disuruh bawa teh buat Bapak pendeta. Oh iya, ajak ketemu katanya, ya saya mau ketemu aja ya, saya pikir tidak apa-apa. Udah ketemu, dia cerita, dia pernah kerja di sini, bahwa dia bawa banyak emas katanya. Bisakah Bapak mencari pembeli? Wah, saya ingat jemaat saya ada yang jual emas di pasar Atom. Nah, dia bilang, bisa bawa saya ke sana? Wah, saya bilang, saya nggak tahu apakah persis dia ada di sana. Ya, karena saya sepertinya ada curiga sedikit. Ya. Dia bilang, kalau enggak, Bapak aja deh yang beli katanya. Loh, lalu dia perlihatkan emasnya itu. Dia bilang harganya sekian saja. Harganya mesti sekarang berapa ya? Misalnya 1 juta ya. Ya ini 500.000 aja. Oh enggak? Ayo. Ya. Uang yang emas yang 1 gram 1 juta ya. Jadi 500, pasti rebutan dong. Mau dong. Bapak Ibu hampir ketipu, hampir aku mau kebawa ke tempat itu ditipu. Wah, untung Tuhan itu luar biasa. Tuhan kasih saya hikmat. Ini butuh ini rasanya. Ini nggak benar ini. Masa emas 1 juta dijual 500.000 misalnya gitu. Langsung saya begitu, saudara. Saya tahu ini 3 orang. Bapak Ibu, sekarang itu zaman orang yang jahat itu banyak, yang menggunakan ilmu-ilmu mencoba hipnotis, menggendam atau menipu Bapak Ibu. Marilah saudara, janganlah engkau
coba membuka hati buat orang lain. Buka hati buat Tuhan Yesus. Amin. Kalau kamu punya Tuhan Yesus, kamu aman dan Tuhan akan mencari solusi yang terbaik bagi kamu. Saudara perhatikan di dalam pesta pernikahan tidak ada satu tamu pun yang menolong Anda pada waktu itu. Tidak ada satupun tamu yang bisa memperdulikan Anda, yang mencari solusi Anda. Kalau sudah panik kehabisan anggur, biasanya mereka yang mengeluh, mereka mengkritik, mereka mempermalukan kita. Mana nih anggurnya? Karena anggur adalah simbol kemewahan, simbol kehormatan di dalam pesta pada waktu itu. Kenapa bisa kehabisan anggur? Ya pada zaman dulu, ya orang-orang Yahudi ada yang pesta 1-3 hari atau 3-7 hari, ya. Jangankan dulu di sini juga kalau orang-orang besar pun ada yang 1 minggu, Bapak Ibu ya, 1 minggu yang kampung-kampung ini ya. Dan kedua mungkin persediaannya itu sedikit, ya, kurang maksudnya gitu. Kenapa tamunya datang banyak? Kenapa? Karena banyak orang mau lihat Tuhan Yesus mungkin. Karena Yesus datang, ya. Pokoknya alasannya banyak. Kehabisan anggur, ya. Intinya kehabisan anggur. Ini adalah catatan Alkitab bahwa orang bisa kehabisan anggur. Anggur itu simbol, ya, kemewahan, kenikmatan atau kekayaan bisa, ya. Artinya manusia di dunia ini satu hari bisa kehabisan anggur, bisa kehabisan uang, bisa kehabisan harta benda, bisa kehabisan kekuasaan. Tidak ada yang permanen, tidak ada yang kekal. Apa yang Anda miliki sekarang ini satu hari bisa mengalami kehabisan. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, kita punya Tuhan yang bisa mengatasi segala persoalan dan kekurangan kita, Bapak Ibu. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu mengundang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu mengatakan saya sudah mengundang Tuhan Yesus, tapi bagaimana Anda memperlakukan Tuhan Yesus pada waktu sakit, waktu sedih, baru Anda berteriak-teriak minta tolong sama Tuhan Yesus. Waktu Anda cuan banyak, senang-senang, lupa Tuhan Yesus, lupa persembahan, lupa syukuran, ya, apa begitu? Kita mengundang Tuhan Yesus atau memiliki Tuhan Yesus itu tidak boleh seperti orang yang hanya membutuhkan Yesus pada saat itu, atau memperlakukan Yesus itu bukan seperti Tuhan yang hidup, ya. Tapi sebagai tokoh atau sebagai hanya panutan, ya. Tidak lebih dari itu. Nah, beberapa waktu lalu saya membesuk seorang tua yang sakit, usianya sudah 90 tahun. Dia terbaring di ranjang, di depan ranjang, di depan, ya, ranjang itu di belakang ada satu foto Tuhan Yesus, ya. Sebetulnya itu kan lukisan, ya, yang dibuat, yang dicoba menggambarkan, ya, halusannya sih tentang bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Ya, gambar Tuhan Yesus atau wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tahu. Apalagi waktu itu tidak ada kamera, ya, dan tidak ada pelukis yang melukis Tuhan Yesus, ya. Zaman Tuhan Yesus adalah zaman penganiayaan, karena Yesus itu mati disalib, ya. Murid yang paling berani si Petrus pun lari pontang-panting dan menyangkal 3 kali. Tidak mungkin dia bawa foto Tuhan Yesus atau pernah melukis Tuhan Yesus. Jadi semua orang tidak berani menyebut Yesus, apalagi menyimpan, kalaupun ada fotonya, gak ada. Itu penghancuran kota Yerusalem pada tahun 70 oleh Kaisar Titus, itu semuanya habis. Tidak ada peninggalan apapun juga. Jadi tidak ada orang yang tahu wajah Tuhan Yesus seperti apa. Jadi foto itu ya hanya simbol, boleh. Tapi jangan menganggap Yesus ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan di luar diri kita. Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Lebih penting daripada foto yang dipajang. Jangan memperlakukan Yesus seperti tokoh mistik. Kalau ada gambar Tuhan Yesus baru oke. Kalau nggak ada ketakutan, tidak.
Yesus ada di dalam hati kita. Amin. Dia bertahta dalam hati kita. Dia hidup dalam hati kita. Amin. Anda berbuat baik, Dia juga tahu. Anda berbuat jahat, Dia juga tahu. Anda melakukan kebaikan, hidup dalam suci, Dia juga tahu. Anda hidup dalam dosa, Dia juga tahu. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Amin, Bapak Ibu. Yes. Jadi jangan memperlakukan Yesus itu setengah-setengah, tapi undanglah Yesus sepenuhnya dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yang ketiga, terakhir, Yesus memberi yang terbaik. Kata baik berasal dari kalos, baik secara moral, indah, secara estetika, dan mulia, ya. Kalau digambarkan anggur itu harum, manis, dan enak rasanya. Jadi best quality, high quality begitu, saudara. Karena itu Pepesnya mengatakan biasanya orang itu kalau menyajikan anggur ya yang paling depan, yang paling itu baik, yang terakhir baru kurang baik, ya masuk akal karena yang terakhir sudah mau habis begitu, ya, atau tamu sudah capek minum, nggak minum lagi, jadi yang paling bagus dikasih dulu. Tapi Anda menyediakan anggur yang paling baik di bagian akhir, katanya. Tapi bagi Tuhan Yesus, anggurnya itu adalah, wah, itu best quality, saudara. Quality yang paling baik, original, ya. Tidak campur air, harum, enak, ya. Kata kalos atau kata baik itu adalah artinya enak dipandang, enak dimakan, enak dirasa, ya. Arti rohanianya adalah apa yang diberi Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Amin. Apapun yang terjadi, yang di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu merancang yang terbaik untuk kita. Yes. Kita harus percaya Yesus selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Meskipun saat ini kita tidak mengerti, mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada kegagalan di dalam usaha kita, mungkin jodoh belum dapat. Tapi nanti Tuhan akan arrange, akan atur yang terbaik. Amin. Barangkali ada kematian kita tidak mengerti, tapi setelah itu kita mengerti. Tuhan selalu merancang yang baik untuk kita. Kita tidak boleh curiga dan tidak percaya rancangan Tuhan. Karena itu di dalam pesta pernikahan ini, semua orang waktu itu baru disadari ada seorang yang hebat yang telah mengubah nuansa pernikahan yang panik itu menjadi sukacita kembali. Anggur yang kehabisan itu menjadi penuh sukacita, dan anggurnya berlimpah dan paling baik dan paling manis dan paling harum. Dan itu adalah catatan mukjizat yang pertama yang terjadi di Kana di Galilea. Mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kuasa ilahi Tuhan yang tidak pernah berubah dulu maupun sekarang. Jika hari ini Bapak Ibu, ya, mengundang, ya, Tuhan Yesus, gambar yang terakhir, invite Jesus into your life, ya, undanglah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tapi jangan undang Yesus hanya waktu ada masalah, tapi setiap kita mengundang Yesus, ya, pada saat kapan dan di mana saja. Undanglah Yesus bersama Dia. Amin. Pada waktu Anda kehabisan anggur, pada waktu Anda sakit, pada waktu Anda kewalahan menghadapi permasalahan, Yesus siap membantu dan mencari solusi dan memberikan pertolongan yang terbaik buat kita. Amin. Amin, Bapak Ibu dikasih Amin. Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, Yesus itu hidup. Yesus itu bukan satu tokoh legenda yang hanya menjadi panutan orang-orang zaman itu, atau menjadi satu kenangan yang indah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu benar-benar mengenal siapakah Tuhan Yesus itu bagi saudara. Marilah kita belajar seperti Maria yang sungguh-sungguh percaya dan mengenal siapakah Yesus itu. Dia adalah anak Allah, Dia adalah Mesias, Dia adalah Tuhan Juru Selamat,
dan Dia punya kuasa ilahi yang tidak pernah berubah dulu sampai sekarang. Dia bisa memberikan pertolongan kapan dan di mana saja. Jika kita menyebut nama Tuhan Yesus atau demi nama Tuhan Yesus, Dia akan berkarya untuk kita sesuai dengan waktu dan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, adakah di antara saudara mengatakan, Tuhan Yesus, saya ingin membuka hati saya ingin mengundang Yesus secara khusus dalam hati dan kehidupan saya? Adakah Bapak Ibu? Silakan angkat tangan, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita buka hati kita mengundang Yesus. Tidak yang lain, tapi hanya Yesus. Apakah betul bahwa di dalam hati saudara, dalam kehidupan saudara, ada Tuhan Yesus? Bila mana ada Tuhan Yesus, ada damai sejahtera, ada kasih karunia Tuhan, ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan buat saudara. Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar, dan Bapak Ibu yang menerima dan membuka hati untuk mengundang Yesus secara khusus di dalam hatinya. Tuhan berkatilah mereka, berkatilah kehidupan mereka. Kami percaya di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada solusi. Amin. Bila mana ada jemaat kami yang sekarang ini sedang susah hati, ada yang sakit, ada permasalahan, mungkin ada kebukaan, Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, dan Engkau bisa melakukan apa saja yang Engkau bisa lakukan buat setiap jemaat kami di sini. Berkati hamba-hamba yang melayani di tempat ini, pengurus majelis akan orang tua, dan masa depan gereja dan jemaat, kehidupannya, apapun yang mereka butuhkan, biarlah Tuhan, Engkaulah yang memberikan dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati Tuhan malam hari ini. Mewakili pengurus dan seluruh jemaat Ibadah Mandarin GBPS Sawan Surabaya, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Alex Lim yang sudah melayani kami malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sekarang kita akan mengakhiri ibadah doa malam. Saya undang Bapak Ibu dapat sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Kami mengucap syukur, kami sudah terima suara hati-Mu menjadi bekal bagi kami menjalani kehidupan kami. Kalau ada Tuhan beserta dengan kami, tidak ada yang tidak mungkin Engkau lakukan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, Pendeta Alex Lim yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Berkati dalam pelayanannya, tambah-tambahkan roh hikmat marifat, minyak urapan penyertaan Tuhan selalu, sehingga dimanapun hamba-Mu berada melayani Tuhan, di sana hamba-Mu menjadi berkat. Berkati juga keluarganya di dalam setiap pelayanan mereka dan kehidupan mereka sehari-hari. Nama Tuhan ditinggikan dan mereka menjadi berkat bagi orang. Demikian juga dengan setiap kami. Kami yakin dan percaya firman-Mu memberkati setiap kami, dan biar Roh Kudus akan menuntun setiap kami, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari firman-Mu akan selalu diingatkan dalam memori kami, dan juga kami diberi kekuatan untuk mampu melakukannya. Karena hanya dengan menjadi pelaku firman sajalah kami akan dipanggil di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami akhiri ibadah doa malam hari ini dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau kirimkan malaikat-Mu mengiringi perjalanan kami, tibakan di rumah kami dalam keadaan selamat. Pertemukan kami besok minggu di ibadah Mandarin, semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah sekarang, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan
untuk kami pulang membawa berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat yang melimpah dari Bapa di sorga, kecintaan dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.